Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil sistem survei kepuasan masyarakat pada Kecamatan Bontang Selatan berbasis website. Dengan dosen pengampu Bapak Rio Jumardi, STMM, selaku mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Poin pembahasan yang pertama pada kali ini yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga perancangan, yang keempat ada demo program, dan yang terakhir kesimpulan. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, Saya Inca Angelina, saya Risna Banebua, saya Aprilia Usman, saya Putri Permatasari. dan saya Dinda Kopsyabila Agata. Pada latar belakang, bagaimana teknologi komputer dapat membantu proses survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Bontang Selatan. Saat ini, prosedur yang diterapkan dalam survei kepuasan masyarakat masih dilakukan dengan menulis tangan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, penulis mencoba menerapkan sistem survei kepuasan masyarakat berbasis website untuk mempermudah proses tersebut. Pada tujuan, yang pertama mengumpulkan data kepuasan masyarakat, yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan, yang ketiga mengukur perubahan dalam kepuasan masyarakat, yang keempat memperkuat transparansi dan akuntabilitas, yang kelima meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang ketiga ada perancangan. Yang pertama ada flow of document, yang kedua ada diagram konteks, yang ketiga ada data flow diagram, dan yang keempat ada metode waterfall. Yang pertama dimulai dari super admin. Super admin dapat memulai lalu menginput data user, lalu akan menghasilkan lembar survei kepuasan masyarakat. Selanjutnya input data pertanyaan SKM dan lambang nomor angka 1, yaitu sebagai masyarakat mengisi data survei, dan lambang angka nomor 2 yaitu arsip, dan sebagai humas dapat login, lalu data pertanyaan survei, dan yang terakhir mengarsip. Pada diagram konteks terdapat entitas superadmin, humas, dan masyarakat, di mana superadmin dapat melakukan login pada data master yang kemudian akan ada info login. Kemudian superadmin juga menginput data pertanyaan SKM pada data master yang kemudian data pertanyaan sampai pada superadmin. Yang selanjutnya yaitu menginput data user pada data master, dan yang selanjutnya yaitu ada data survei. Pada entitas humas, humas dapat melakukan login yang kemudian akan muncul informasi login. Yang berikutnya dia dapat melakukan data pertanyaan SKM. Pada masyarakat di sini dapat mengisi data survei dan dapat menginputnya. Selanjutnya pada data flow diagram terdapat 3 entitas, yaitu superadmin, humas, dan masyarakat, di mana superadmin melakukan proses 1 yaitu proses login, yang kemudian akan ada info login. Lalu superadmin juga dapat melakukan input data user pada proses kedua yaitu data master, yang kemudian dia juga dapat menginput pertanyaan dan mendapatkan data survei. Pada proses ketiga yaitu superadmin dapat mencetak. Pada humas dapat melakukan login pada proses 1, dan humas juga melakukan data pertanyaan pada proses 2 dan juga mendapatkan hasil cetak. Untuk masyarakat dapat melakukan isi data survei dan info data survei pada proses kedua. Yang terakhir ada metode waterfall. Yang pertama, analisa atau pengumpulan informasi. Yang kedua, perancangan desain sistem. Yang ketiga, tahap pemrograman atau pengimplementasian. Yang keempat, tahap integrasi dan uji coba sistem atau program. Dan yang terakhir, pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan aplikasi yang sudah berjalan. Baik, di sini kita akan melakukan demo program dengan menampilkan hasil website yang sudah dibuat. Di sini sudah kita buka, di mana sistem ini dapat kita lakukan isikan pekerjaan. Kita isi pekerjaannya. Lalu kita lanjut dengan mengisi pendidikan terakhir. Begitu juga dengan jenis kelamin. Dan kemudian usia. Misalnya dia melakukan kegiatan apa ke kecamatan tersebut, kita pilih. Kemudian ini tanggal otomatis yang dimana dia mengikuti hari di saat masyarakat melakukan survei. Berikutnya di sini merupakan isi daripada deskripsi yang dapat diisi oleh masyarakat. Baik, kita isi.
semua kolom yang sudah kita siapkan pada sistem. Pertanyaan bisa dilakukan atau bisa diubah-ubah oleh super admin, dan juga pertanyaan bisa diperbarui atau mengikuti sesuai dengan perkembangan kecamatan. Di sini kita mengisi semua permintaan dari data yang sudah disiapkan. Pada kolom terakhir yaitu terdapat komentar atau saran untuk suatu kecamatan, yaitu Bontang Selatan. Kita isi di situ misalnya baik, tidak ada keluhan. Kita submit untuk menyimpan. Login, tunggu sebentar. Di sini telah berhasil untuk menginput hasil survei. Kemudian kita kembali. Kita akan login sebagai super admin dengan password juga super admin. Masuk. Baik, di sini ada di sebelah kiri di sini ada manajemen user. Di mana manajemen user ini super admin dapat menambahkan user-user, entah itu untuk pegawai lainnya atau kebutuhan lainnya. Lanjut, di sini kita coba tambahkan username-nya. Misalnya pegawai. Passwordnya juga pegawai. Dengan nama lengkapnya misalnya Sinta. Dengan emailnya sinta14 Sinta aja @gmail. Lanjut level admin. Di sini kita bagikan di admin biasa. Kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah kita lihat ada pegawai dengan nama Sinta dengan emailnya dan juga levelnya. Selanjutnya ada manajemen grup, di mana manajemen grup ini untuk menambahkan semisal kalau di sini kan ada pelayanan, terus ada sarana dan prasarana. Misal kita mau menambahkan tampilan gedung, misal di sini kita mau coba misalnya tampilan gedung atau ini semisal saja tampilan gedung kita simpan. Lalu di sini sudah muncul tampilan gedung pada grup 15. Kita lanjut ke manajemen deskripsi. Di sini kita tambahkan deskripsi di pojok kanan. Kemudian kita pilih tadi tampilan gedung paling bawah. Terus pada deskripsinya misal gedungnya warnanya sangat mencolok misal. Atau warna gedung cocok gitu aja. Warna gedung sangat cocok. Ini kita simpan. Kita lihat di paling bawah ada. Oh iya banyak ya, jadi banyak sekali pertanyaan. Nih, dia ada di grup ID 15 yang di mana deskripsinya itu warna sangat cocok. Nah, di sini pada hasil surveinya kita juga sebagai super admin dapat melihat hasil survei. Kita ke bawah. Itu persentasenya. Nah, lanjut kita logout. Kita logout. Kita login lagi sebagai admin. Sebagai humas boleh, sebagai pegawai boleh. Oke, di sini kita sebagai humas kita hanya bisa melihat daripada hasil kuesioner. Misal kita lihat langsung situ. Coba kita lihat ke atas. Ada di situ laporan. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya seperti ini. Di sini adalah jawaban-jawaban dari semua hasil survei yang sudah masyarakat isi. Baik, itu tadi adalah demo program yang sudah saya jelaskan. Kesimpulan, pemerintah Kecamatan Bontang Selatan dapat mengumpulkan data kepuasan masyarakat secara lebih efisien dan akurat,
Informasi yang terkumpul dapat digunakan untuk melakukan perbaikan, pengambilan keputusan strategis, dan peningkatan kualitas layanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih baik. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.